Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, mahasiswa Institut Darul Quran Jakarta. Dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, nomor induk mahasiswa 231200090. Dalam video ini saya akan mengkaji Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dengan mengangkat isu privatisasi sumber daya alam sebagai problem kerusakan modern. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutika kontemporer untuk melihat bagaimana pesan etis Al-Quran tetap relevan dalam merespon realitas sosial dan ekologis di masa kini. Melalui kajian ini diharapkan Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai yang mampu memberi arah etis bagi kehidupan masyarakat modern. Ayat tersebut menjelaskan, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam kajian ini tentu kami menggunakan pendekatan hermeneutika, yaitu double movement, teori dari Fazlur Rahman, dan pendekatan makna cumakza dari Sahiron Samsudin. Kedua pendekatan ini kami pilih karena memungkinkan penafsiran ayat Al-Quran tidak hanya berhenti pada makna literal dan historis, tetapi juga bergerak menuju pemaknaan kontekstual yang relevan dengan persoalan modern, khususnya terkait privatisasi sumber daya alam. Fazlur Rahman merupakan salah satu sosok tokoh penting dalam studi Al-Quran kontemporer yang memperkenalkan teori double movement. Teori ini menekankan dua gerakan penafsiran, yaitu pertama, bergerak dari konteks historis turunnya ayat untuk menemukan prinsip moral universal yang dikandung teks Al-Quran, dan kedua, mengaplikasikan prinsip tersebut ke dalam konteks sosial dan historis di masa kini. Sedangkan Sahiron Samsudin dengan pendekatan makna cumakza menekankan dua hal, yaitu makna teks Al-Quran berdasarkan bahasa dan konteks sejarahnya, serta pesan utama ayat yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga objektivitas makna teks sekaligus menggali relevansi etis dan sosialnya. Kedua pendekatan ini memiliki titik temu dalam upaya menjembatani antara teks Al-Quran, konteks historis turunnya ayat, dan realitas sosial kontemporer, sehingga tafsir Al-Quran tetap bersifat normatif sekaligus relevan. Pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada kebutuhan untuk memahami Al-Quran yang tidak hanya sebagai teks normatif saja, akan tetapi juga sebagai petunjuk etis yang hidup dalam responsif terhadap perubahan zaman. Melalui double movement dan makna cumakza, ayat tersebut dapat dipahami secara utuh, baik dari sisi makna historisnya maupun dari sisi pesan moral dan sosialnya bagi masyarakat modern. Ayat tersebut merupakan bagian dari rangkaian ayat Makkiyah yang diturunkan dalam konteks pembinaan kesadaran tauhid dan tanggung jawab moral manusia. Ayat ini tidak memiliki sebab turun atau asbabun nuzul yang bersifat partikular, melainkan hadir sebagai prinsip etis umum yang ditujukan kepada manusia agar tidak merusak tatanan kehidupan setelah Allah menciptakannya dalam keadaan teratur dan seimbang. Dalam konteks masyarakat Arab awal, ayat ini berfungsi sebagai koreksi terhadap sikap manusia yang cenderung bertindak sewenang-wenang terhadap lingkungan dan tatanan sosial, serta menegaskan bahwa keteraturan alam merupakan bagian dari kehendak dan rahmat Allah yang harus dijaga. Secara kebahasaan, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 menggunakan larangan yang tegas melalui frasa wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, yang berarti dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kata fasad dalam bahasa Arab menunjukkan segala bentuk kerusakan baik yang bersifat fisik, sosial maupun moral. Sedangkan islah merujuk pada keadaan tertata, seimbang dan membawa kebaikan. Pesan utama ayat ini menegaskan bahwa manusia dilarang merusak keteraturan dan keseimbangan yang telah diciptakan oleh Allah. Larangan tersebut dipertegas dengan perintah untuk berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap, yang menunjukkan bahwa relasi
Spiritual manusia dengan Tuhan harus berimplikasi dalam kehidupan sosial dan ekologis. Dalam konteks masyarakat modern, ayat tersebut dapat dimaknai sebagai landasan etis Al-Quran dalam menilai berbagai praktik pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Ayat ini sangat relevan untuk mengkritik pola pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Karena praktik semacam itu akan sangat berpotensi melahirkan fasad dalam bentuk kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itulah ayat ini memberikan arah normatif bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi seharusnya tidak dicapai dengan cara merusak tatanan kehidupan, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan bersama. Berdasarkan analisis Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, nilai Qur'ani utama yang dapat ditemukan adalah tanggung jawab moral manusia dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan kehidupan. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan manusia di muka bumi bukanlah sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pihak yang diberi amanah untuk merawat dan tidak merusak tatanan yang telah diciptakan oleh Allah. Selain itu, ayat ini juga memuat nilai keadilan dan kemaslahatan bersama, di mana segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan sosial maupun ekologis dipandang bertentangan dengan tujuan etis Al-Quran. Pendekatan hermeneutika melalui Double Mafman Fazlur Rahman dan Manajum Makza Sahiran Samsudin memiliki kelebihan dalam menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap makna teks Al-Quran dan upaya kontekstualisasi terhadap realitas sosial kontemporer. Pendekatan ini sangat memungkinkan Al-Quran dapat dipahami sebagai sumber nilai normatif yang tetap relevan dalam menghadapi persoalan modern, tanpa melepaskan akar historis dan kebahasaan teks. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, khususnya potensi subjektivitas dalam menentukan konteks dan relevansi makna ayat bagi realitas masa kini. Tanpa pengendalian metodologis yang ketat, penafsiran beresiko dipengaruhi oleh kecenderungan ideologis pembaca, sehingga makna Al-Quran dapat direduksi untuk membenarkan pandangan tertentu. Secara normatif, Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56 menyampaikan pesan bahwa pembangunan dan kemajuan kemasyarakatan modern harus berpijak pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Al-Quran menegaskan bahwa segala bentuk kemajuan yang dicapai melalui praktik eksploitatif dan merusak tatanan sosial maupun ekologis pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani. Dengan demikian, ayat ini mengarahkan masyarakat modern untuk menempatkan aspek etika dan tanggung jawab sosial sebagai pondasi dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga kemajuan ekonomi tidak berujung pada kerusakan dan ketimpangan. Demikian kajian analisis Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.